Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal TPA. Ya, soal TPA dimulai dari soal-soal tentang geometri. Kita lihat soalnya seperti berikut ya. Jika luas daerah segitiga sama sisi adalah 16 / 3 cm persegi, maka keliling segitiga tersebut adalah itu kan di sini ada luas segitiga sama sisi ya. Ingat bahwa luas segitiga sama sisi ya, ini buat saya segitiga sama sisi ya, adalah 1/4 sisi kuadrat akar 3. Ini selalu gunakan rumus yang ini ya. Ini cara-cara cepat ya. 1/4 1/4 sisi kuadrat akar 3. Sehingga kalau diketahui di situ sisinya luasnya 16 / 3, maka luas sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3 itu sama dengan luasnya, yaitu 16 / 3. Ya kan? Maka keliling segitiga tersebut kita akan bisa mencari kelilingnya nanti kalau sudah diketahui dari sisinya berapa. Tinggal dikalikan 3 karena sama sisi ya. Maka kita bisa sederhanakan yang ini akar 3 kita menghilangkan ya kan, sehingga dapatnya S kuadrat sama dengan 16 dikalikan 4, sehingga S-nya sama dengan akar dari 16 kali 4, atau S-nya sama dengan akar 16 itu 4 kali 2, sehingga kita dapat sisinya sama dengan 8 ya. Sisinya 8, sehingga kita dapatkan keliling sama dengan, karena segitiga itu sisinya sama semua, sama sisi, berarti 3 kali 8, sehingga kelilingnya sama dengan 24 cm gitu ya. Nah, kita jawab yang B. Oke. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita tidak boleh menganggap remeh suatu soal. Oke, kita lanjutkan ya soal ke berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Diketahui luas daerah yang diarsir sebagai berikut adalah 77 cm persegi. Luasnya yang ini ya, dia berbentuk setengah lingkaran ya. Jika panjang persegi panjang adalah 18 cm, maka panjang diagonal itu yang ini ya, teman-teman ya, dari sini ke sini diagonal. Ini yang warna merah itu diagonalnya. Kita cari panjangnya. Cara nyari panjangnya kita harus nyari panjang dari sisi yang lebarnya, atau di sini kita bisa lihat adalah diameternya D ya, diameter. Di sini berapa diameter dari setengah lingkaran? Ini ya, diameter itu 2 kali dari jari-jari ya. Karena di sini luasnya sudah ada, kita dapat cari ya luas setengah lingkaran ya. Kita cari dulu luas setengah dari lingkaran. Ini lingkaran lambangkan begini, itu sama dengan setengah V kali jari-jari kuadrat, setengah VR kuadrat. Ini ya, ini rumus untuk luas setengah dari lingkaran yang awan ini ya. Sehingga luasnya sudah ada 77, berarti kita tinggal menggantinya bahwa luas tersebut setengah dikalikan dengan V dikalikan dengan R kuadrat sama dengan 77. Sehingga kita dapatkan R kuadrat sama dengan 77 dikalikan 2 dibagi dengan V. V-nya adalah 22/7. 22/7 gitu ya. Atau kita hitung di sini R kuadratnya berarti sama dengan 77 kali 2 kali 7 ya, dibagi dengan 22 ya. Kita hitung ini 2 sama 22 tinggal 11. 7 sama 11 maka tinggal 7 gitu kan. Sehingga dapatlah R kuadrat kita bagi dengan 7 kali 7, 7 merah sama 7 hijau, jadi 49. Sehingga R-nya jari-jarinya adalah 7 karena akar dari 49. Nah, jari-jarinya 7 berarti kita dapat nilai D atau diameter. D atau diameter sama dengan 2 kali jari-jari.
maka diameter adalah 2 kali 7 sehingga diameternya adalah 14 cm. Itu diameternya di D-nya sama dengan 14 cm. Itu kan. Ini juga 14 cm. Sehingga panjang yang merah ini dengan menggunakan Pitagoras ya. Dengan menggunakan Pitagoras kita dapatkan yaitu bahwa diagonalnya di sini saya bikin di sini R ya. R sama dengan akar dari 18 kuadrat ditambah dengan 14 kuadrat kan gitu ya. Berarti akar dari ya kan 18 kuadrat kita hitung dulu. 18 kuadrat kita hitung adalah 324 gitu kan. Ditambah dengan 14 kuadrat sama dengan 196. Nah, kita jumlahkan adalah sama dengan akar 520 ya. 20 itu kan. Ini R-nya. Atau kita sederhanakan R sama dengan 520 itu kan sama dengan akar dari 4 dikalikan dengan akar dari 130 atau sama dengan akar 4 itu 2 akar 130. Dapatlah kita jawabannya itu ya. R ini bukan jari-jari ya. Saya bikin R ini yang warna biru ini adalah panjang diagonal. Jadi panjang diagonalnya adalah 2 akar 30. Ini ya yang A jawabannya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Kita sambil mengingat-ingat materi yang sudah lampau. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya, yaitu perhatikan gambar berikut. Besar sudut PRS. Ingat, kalau PRS berarti kita yang di tengah ini sudutnya R ya. PRS berarti sudut R-nya ya, Nak ya. Ini sudut yang di sini nih yang kita cari. Ini berapa itu kan? Ini yang akan kita cari besar sudut R-nya. Nah, untuk mencari besar sudut ini, perhatikan ya kan bahwa di sini ada tanda. Tandanya apa ya ini? Artinya sudut panjang PR ini sama dengan, ini kan tandanya 2 nih, sama dengan panjang QR gitu kan. Berarti segitiga PQR itu adalah segitiga sama kaki ya kan. Segitiga ini sama kaki. Karena di sini kakinya sama, yang panjang PR sama dengan panjang QR sama. Karena saminya kakinya sama, berarti sudut yang di sini juga sama, 70 derajat gitu kan, kakinya sama gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, karena jumlah suatu sudut segitiga pada segitiga PQR itu adalah 180 ya kan. Maka sininya adalah besar sudut yang di sini sudah 70 140 berarti kurangnya 40 derajat kan gitu ya. Nah, gitu. Ini 40 nih, kan 180 totalnya. Berarti panjang atau besar sudut PRS ya. Berarti karena dia adalah sudut jumlah dari sudut PRS ditambah dengan PRQ, dia harus 180 saling berpelurus, maka sisanya di sini adalah harus 180 derajat dikurang dengan 40 derajat. Berarti sama dengan 140 derajat. Gitu ya. Nah, ini sudut yang ini adalah totalnya dari sudutnya QRS kan 180 ya. Jadi jawabannya adalah 140 derajat. Ya, mudah sekali ya. Oke, ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi mungkin akan membantu teman-teman semuanya di sini. Oke ya. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ya. Jika PQ sama dengan PR, PQ ini saya buat warna merah, PQ sama dengan PR, kemudian sama dengan RS ini sama panjangnya, dan A 25 derajat, maka nilai B adalah berapa itu kan. Oke, perhatikan ya. Karena di sini itu perhatikan segitiga PRS di sini adalah 25. Ini saya langsung buat 25 derajat. Ini 25 derajat ya kan. Ini 25 karena ini segitiganya sama kaki ya kan, ini karena panjang RS sama RP ini sama, maka sini juga 25 derajat itu ya.
Sini 25 derajat. Nah, sama-sama 25. Totalnya segitiga SPQ sudutnya adalah 180. Di sini 25, di sini 25, maka yang panjang sudut yang ini, yang R sini itu adalah 25 tambah 25 kan 50, ya kan? Berarti 180 ini ya sudut ini ya. Dikurang dengan 2 kali dari 25 sama dengan 50 kan? Totalnya kan segitiganya berarti sama dengan 130 derajat. Ini 130 derajat. Nah, sekarang perhatikan kalau yang ininya R-nya 130 derajat berarti PRQ yang ke sini ini berapa? Gitu kan. Berarti 180 di sini 180 dikurang dengan berapa nih? 130 derajat sama dengan 50 derajat. Oh, berarti di sini 50 derajat. Ingat, karena di sini sama kaki pula, ini merah sama ini segitiga PRQ kan sama kaki juga, ini sama, ini 50, maka di sini pun juga sama 50 derajat, gitu kan? Karena di sini 50, di sini 50, berarti sudut yang ini yang warna biru nih saya buat. Nah, di sini berarti kan 50 tambah 50 berarti 180 dikurang dengan 50 tambah 50 100. Berarti sama dengan 80 derajat. Ini berarti 80 derajat. Itu ya. Nah, sekarang pada garis lurus SP ya, begitu ya. Ini yang sudut ini. Nah, ini kita dapatkan gitu kan. Berapa? Bahwa totalnya harus 180 berarti 25 ya kan, 25 derajat ditambah dengan 80 derajat ditambah dengan B derajat itu harus 180 derajat. Berarti kan ini totalnya kan sama dengan 105 derajat ditambah sesuatu sama dengan 180 derajat. Berarti yang B-nya adalah 180 derajat dikurang 105 derajat. Atau nilai B derajatnya adalah 75 derajat. Jelas ya? Sampai sini jawabannya adalah yang C. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu ya pelajaran yang pertama tentang bangun ruang dan sudut, bangun datar dan sudut ya. Mungkin saya cukupkan sekian. Nantikan soal pembahasan soal-soal berikutnya ya untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan berguna buat teman-teman semuanya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.